Selanjutnya kita masuk dalam industri minyak bumi. Sebelum masuk dalam pengolahan industri minyak bumi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih itu minyak bumi. Jadi minyak bumi ini juga dapat disebut sebagai petroleum yang asalnya dari bahasa Yunani, yaitu dari kata petrus dan oleum atau oleus. Petrus adalah batu dan oleus adalah minyak. Minyak bumi merupakan cairan kental coklat kehitaman yang tersusun oleh beberapa senyawa hidrokarbon yang tersusun secara kompleks. Adapun bahan baku industri dalam pembuatan minyak bumi tentunya ada minyak mentah, kemudian ada katalis seperti asam kuat, ada zat aditif seperti tetraethyl-lead atau PbC2H5 4 kali, kemudian ada silikon atau dengan rumus kimia itu ada SiO2, kemudian ada alumina dengan rumus kimia Al2O3, kemudian ada gas hidrogen, ada N-heptana dan juga 2,24 trimetil pentana atau isooktana. Selanjutnya pertama kita masuk dalam tahap eksplorasi, di mana untuk membawa minyak dan gas bumi ke permukaan membutuhkan proses yang panjang dan juga mahal. Industri minyak gas modern membagi proses ini menjadi dua tahapan, yaitu ada tahap eksplorasi dan juga tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas atau minyak gas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahapan meliputi studi geologi, kemudian ada studi geofisika, ada survei seismik dan pengeboran eksplorasi. Pertama, untuk studi geologi ini dilakukan untuk memahami struktur dan susunan dari batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Kemudian metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat dikonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun tergantung lokasi dan tipe reservoir. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan pengoboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan bukti pengoboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengoboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengoboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai dengan 4 bulan. Risiko terburuk dari kegiatan pengoboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengoboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kemudian ada tahap produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 sampai dengan 3 tahun, 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Misalnya dialirkan minyak yang dihasilkan akan dialirkan menuju ke tangki pengumpul, sementara gas yang dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Selanjutnya kita masuk dalam proses destilasi.
di mana destilasi adalah suatu teknik pemurnian dan pemisahan suatu zat cair berdasarkan tingkat volatilitas dan titik didih dari komponen-komponennya. Pada pengolahan minyak bumi, destilasi yang digunakan adalah destilasi bertingkat atau fraksionisasi. Ini prinsipnya didasarkan pemisahan fraksi-fraksi dengan perbedaan titik didih. Fraksi-fraksi tersebut dimurnikan dan dirubah struktur molekulnya setelah dibebaskan dari pengotornya dan terakhir ditambah dengan bahan aditif untuk menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Minyak mentah mula-mula dipanaskan dalam tanur tinggi pada tekanan 1 atm pada suhu kurang lebih 350 derajat Celcius. Tujuan dari pemanasan dalam pengolahan ini untuk terpisahnya fraksi-fraksi yang terkandung di dalam minyak bumi. Dapat diketahui bahwa semakin rendah titik didih, maka fraksi tersebut akan terletak di bagian atas pada tanur, sedangkan semakin tinggi titik didih, maka fraksi tersebut akan terletak di bagian bawah pada tanur. Perbedaan titik didih yang akan menyebabkan fraksi akan terpisah. Kemudian berikut ini adalah gambar pemisahan fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih yang rendah sampai yang tinggi. Berdasarkan gambar ini, terdapat 8 fraksi yang dihasilkan dalam pengolahan minyak mentah secara destilasi. Pada fraksi gas terjadi pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 1 sampai dengan 4. Di mana fraksi gas ini dia berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai gas LPG dan produk petrokimia dalam industri petrokimia. Pada fraksi petroleum eter terjadi pada suhu 30 sampai dengan 60 derajat Celcius dengan atom karbon 3 sampai dengan 6. Adapun kegunaan petroleum eter dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai pelarut nonpolar dan pelarut bersih. Pada fraksi naftan atau ligronin terjadi pada suhu 60 sampai dengan 100 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 6 sampai dengan 7. Biasanya digunakan sebagai zat aditif dan pelarut nonpolar. Selanjutnya pada fraksi bensin yang mana terjadi pada suhu 40 sampai dengan 200 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 5 sampai dengan 10 yang berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan. Pada fraksi kerosin atau minyak tanah yang mana terjadi pada suhu 175 sampai dengan 325 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 12 sampai dengan 18 yang berfungsi sebagai minyak tanah dan after atau mesin jet. Pada fraksi solar yang terjadi pada titik didih 250 sampai dengan 400 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon lebih dari 12 dan berfungsi sebagai penghidup mesin diesel. Pada fraksi oli memiliki titik didih 350 sampai dengan 500 derajat Celcius dengan atom karbon lebih dari 20 yang biasanya digunakan sebagai minyak polumas. Dan terakhir pada fraksi residu dengan titik didih lebih besar dari 500 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon lebih dari 25 yang digunakan sebagai lilin, parafin, dan juga aspal. Ini merupakan proses penyulingan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi minyak bumi. Yang pertama untuk proses pengolahan industri minyak bumi itu ada cracking, di mana proses selanjutnya setelah destilasi ialah cracking. Cracking atau yang disebut merengkah merupakan proses pembelahan atau penguraian partikel-partikel hidrokarbon yang berukuran besar menjadi partikel-partikel hidrokarbon kecil dalam fraksi minyak bumi. Adapun 3 cara yang digunakan dalam proses cracking ialah thermal cracking, catalytic cracking, dan hydrocracking. Contohnya ialah perubahan solar menjadi minyak tanah. Kemudian ada reforming. Reforming ini dia merupakan perubahan struktur molekul dari karbon yang rantainya lurus menjadi karbon yang rantainya bercabang dengan adanya bantuan katalis dan juga pemanasan. Reforming biasanya terjadi pada perubahan mutu bensin dari yang kurang baik menjadi lebih baik walaupun strukturnya berbeda dalam molekul yang sama.
Kemudian ada alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi merupakan proses di mana karbon yang rantainya bertambah pada fraksi sehingga molekulnya lebih panjang dan bercabang. Proses alkilasi dilakukan dengan bantuan penambahan katalis seperti asam kuat. Sedangkan polimerisasi merupakan proses di mana partikel-partikel kecil bergabung menjadi partikel-partikel yang besar sehingga menghasilkan produk yang bagus. Kemudian ada treating. Treating ini merupakan proses setelah eliminasi dari pengotor-pengotornya yang kemudian dilakukan pemurnian terhadap fraksi minyak bumi. Pengotor-pengotor yang dieliminasi tersebut biasanya berbau tidak sedap dengan beberapa proses. Kemudian yang terakhir itulah blending. Blending merupakan proses akhir dari pengolahan minyak bumi. Pada proses ini ditambah zat aditif untuk meningkatkan kualitas akhir dari minyak bumi. Contohnya tetraethyl lead atau yang disebut sebagai TEL yang merupakan zat aditif penambah bilangan oktan bensin. Jadi blending adalah salah satu teknik atau proses material di mana cara kerjanya dengan menggabungkan atau mencampurkan bahan material dengan jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk dalam perengkahan minyak bumi. Prosesnya itu perengkahan minyak bumi. Untuk memenuhi kebutuhan produk tertentu, hidrokarbon yang berantai panjang dapat dipecah menjadi lebih pendek melalui proses perengkahan atau cracking. Sebaliknya, hidrokarbon rantai pendek dapat digabungkan menjadi rantai yang lebih panjang, itu reforming. Untuk meningkatkan fraksi bensin dapat dilakukan dengan cara memecah hidrokarbon rantai panjang menjadi fraksi C5C9 melalui perengkahan termal. Proses perengkahan ini dilakukan pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan 25 atm atau atmosfer. Hidrokarbon jenuh rantai lurus seperti kerosin atau dengan rumus kimia C12H26 dapat direngkahkan ke dalam dua buah fragmen yang lebih pendek menjadi senyawa heksana, yaitu dengan rumus kimia C6H14 dan heksena, yaitu dengan rumus kimia C6H12. Selanjutnya, keberadaan heksena atau alkene dari hasil perengkahan termal dapat meningkatkan bilangan oktan sebesar 10 satuan. Akan tetapi, produk dari proses perengkahan ini umumnya kurang stabil jika disimpan dalam kurun waktu yang lama. Oleh karena produk perengkahan termal umumnya kurang stabil, maka teknik perengkahan termal diganti dengan perengkahan katalitik menggunakan katalis yang sudah dilakukan pada suhu dan tekanan tinggi. Perengkahan katalitik misalnya alkana rantai panjang direaksikan dengan campuran silikon atau dengan rumus kimianya itu SiO2 dan alumina dengan rumus kimia Al2O3 ditambah gas hidrogen atau katalis tertentu. Selanjutnya, reforming. Dalam reforming, molekul-molekul kecil digabungkan menjadi molekul-molekul yang besar. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produk bensin. Misalnya, butana dan propana direaksikan membentuk heptana. Proses persamaan reaksinya seperti terlihat dalam slide ini. Selanjutnya, ada proses perengkahan cracking alkana. Ketika alkana dipanaskan sampai temperatur tinggi dalam udara vakum, alkana akan pecah atau terpecah menjadi molekul yang lebih kecil. Perengkahan metana atau CH4 ini menghasilkan serbuk karbon murni seperti yang digunakan pada ban mobil, pembentukan pelapisan intan buatan, dan menghasilkan hidrogen sebagai bahan menta untuk industri kimia. Selanjutnya, perengkahan etana menghasilkan etena. Salah satu bahan menta yang penting dalam industri kimia, terutama dalam pembuatan plastik, sama halnya seperti hidrogen. Kemudian kita masuk dalam bilangan oktan, itu blending. Fraksi terpenting dari minyak bumi adalah bensin. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Sekitar 10% produk distilasi minyak mentah adalah fraksi bensin dengan rantai tidak bercabang.
Dalam mesin bertekanan tinggi, pembakaran bensin rantai lurus tidak merata dan menimbulkan gelombang kejut yang menyebabkan terjadi ketukan pada mesin. Jika ketukan ini dibiarkan, dapat mengakibatkan mesin cepat panas dan mudah rusak. Ukuran pemerataan pembakaran bensin agar tidak terjadi ketukan digunakan istilah bilangan oktan. Bilangan oktan adalah bilangan perbandingan antara nilai ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar. Campuran hidrokarbon yang dipakai sebagai bilangan oktan adalah N-heptana dan juga isoktana. Bilangan oktan untuk campuran 80% isoktana dan 13% N-heptana ditetapkan sebesar 87 satuan. Terdapat 3 metode pengukuran bilangan oktan, yaitu pengukuran pada kecepatan. Pertama, ada pengukuran pada kecepatan dan suhu tinggi, hasilnya dinyatakan sebagai bilangan oktan mesin. Kemudian yang kedua, ada pengukuran pada kecepatan sedang, hasilnya dinamakan sebagai bilangan oktan penelitian. Dan yang ketiga, ada pengukuran hidrokarbon murni, dinamakan bilangan oktan Roth Index. Makin tinggi nilai bilangan oktan, daya tahan terhadap ketukan makin kuat atau tidak terjadi ketukan. Ini dimiliki oleh isooktana, sedangkan N-heptana memiliki ketukan tertinggi. Oleh karena isooktana memiliki bilangan oktan tertinggi 100 dan N-heptana terendah itu 0, maka campuran kedua senyawa tersebut dijadikan standar untuk mengukur bilangan oktan. Untuk memperoleh bilangan oktan tertinggi setelah berdasarkan komposisi campuran yang dioptimalkan, juga ditambah zat adiktif seperti tetraetilit atau PB atau PB C2H5 4 kali. Penambahan 6 ml tetraetilit ke dalam 1 galon bensin dapat meningkatkan bilangan oktan 15 sampai dengan 20 satuan. Bensin yang telah ditambah tetraetilit dengan bilangan oktan 80 disebut bensin premium. Metode lain untuk meningkatkan bilangan oktan adalah thermal reforming. Teknik ini dipakai untuk mengubah alkana rantai lurus menjadi alkana bercabang dan sikloalkana. Teknik ini dilakukan pada suhu tinggi yaitu 500 sampai dengan 600 derajat Celcius dan tekanan tinggi yaitu 25 sampai dengan 50 atm. Setelah melewati proses blending, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap untuk dipakai. Selanjutnya ini merupakan penanganan limbah industri minyak bumi. Cara menanggulangi tumpahan minyak di laut dapat dilakukan seperti penyisihan secara mekanis, in situ burning, teknik bioremediasi, penggunaan sorben dan lainnya. Pada teknik bioremediasi untuk tumpahan minyak dilakukan dengan 2 tipe, yaitu dengan cara menambahkan mikroorganisme pengurai serta menambahkan nutrien atau mengubah habitat bakteri pengurai. Salah satu bakteri yang digunakan yaitu Pseudomonas yang bisa mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai industri minyak bumi.